Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejawat Perawat dan Bidan seluruh Indonesia, serta adik-adik mahasiswa perawat dan bidan. Saya Ridwan, kalian sedang nonton Ridwan Prakoso Channel. Untuk video perdana saya kali ini, kita akan membahas suatu pembahasan yang mungkin kalian sudah pernah mendengarnya, apalagi untuk teman-teman sejawat yang kerja di ICU, mungkin kalian sering melakukannya. Tapi mungkin adik-adik mahasiswa, apalagi yang masih stase KDM, KMB, kalian pernah mendengarnya tapi belum pernah melakukannya waktu praktek. Apa itu? Yaitu perhitungan dosis obat melalui siring pump. Sebelum itu, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian sudah pernah tahu belum sih siring pump itu apa? Nah, kita bahas ya. Siring pump itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu memasukkan obat ke dalam tubuh pasien yang membutuhkan dosis tertentu ataupun jangka waktu tertentu yang sudah ditargetkan. Biasanya alat siring pump ini lebih banyak digunakan di ICU, karena di ICU itu pasien di sana biasanya banyak yang membutuhkan obat yang berkelanjutan. Contoh, doputamin, herbeser, dan lain-lainnya. Untuk jenis-jenis obatnya dan cara operasionalnya nanti kita bahas di video berikutnya. Oke? Untuk rumus yang digunakan dalam perhitungan siring pump itu nggak berubah dari awal ditemukan sampai sekarang, yaitu dosis yang diminta dikalikan berat badan pasien dikalikan waktu, biasanya waktu ini satuannya dalam menit ataupun tergantung dari advis dokter atau permintaan dokter. Ada juga beberapa dokter yang meminta per jam dibagi pengencer. Nah, untuk pengencer ini yang biasanya mengecoh teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa yang masih awal untuk perhitungan, yang membuat mereka itu bingung. Karena kalau umpama kita nggak teliti dalam melihat sediaan, kita bisa salah dalam perhitungan dosis obat tersebut. Sebagai contoh obat yang biasa diberikan di siring pump, saya bawakan satu obat, yaitu ini, doputamin. Nah, kalian bisa lihat ya, doputamin. Nah, seperti ini ya contohnya, kelihatan nggak? Kalau nggak umpama nggak kelihatan, nanti saya cantumkan gambarnya di sebelah saya. Nah, doputamin ini biasanya berisi 5 cc yang berisikan 250 mg. Berarti dalam satu ampul ini berisi 5 cc doputamin yang berisi 250 mg. Nah, ingat ya, 250 mg per 5 cc. Nah, kita ilustrasikan dalam soal. Soalnya seperti ini. Jadi, pasien diinstruksikan pemberian doputamin dengan dosis 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Ingat, 5 mikrogram, bukan miligram ya, tapi mikrogram. Nah, 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan pasien yaitu 50 kilogram. Sekarang hitung laju kecepatannya dalam siring pump. Nah, sediaan yang kita pakai adalah sediaan yang ini, yang 250 mg dalam 5 cc. Oke, kita masukkan ya. Yang pertama, tadi rumus yang kita pakai tetap yang atas, yaitu dosis yang diminta dikalikan berat badan pasien dikalikan waktu dibagi pengencer. Nah, dosis yang diminta sudah jelas ya, dosisnya adalah 5 mikrogram. Jangan dijadikan miligram ya, tetap jadikan mikrogram aja, yaitu tetap 5 dikalikan berat badan pasien yaitu 50 kg dikalikan waktu. Nah, ya, tadi kan waktunya yang diminta adalah per menit, berarti adalah 60 menit. Kalau umpama per jam, jadi berarti dikalikan 1 jam, gitu ya, dibagi pengencer. Nah, untuk mencari pengencer ini sebenarnya sih gampang. Cuma tinggal kita teliti atau enggak dalam melihat sediaan. Nah, untuk mencari pengencer kita lihat dulu sediaan yang dipakai. Nah, kalau sediaan yang ini yang saya bawa adalah 250 mg per 5 cc. Jadi untuk menghitung pengencer yaitu
250 mg dijadikan mikrogram. Perlu kalian ingat 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. 1 mg sama dengan 1000 mikrogram. Ya, jadi 250 mg sama dengan 250.000 mikrogram dibagi. Nah, untuk mencari pembagi pengencer ini adalah spet yang digunakan. Biasanya spet yang digunakan adalah spet 50 cc, tapi ada juga beberapa kasus yang memakai spet 20 cc, tinggal tergantung dari kondisi. Tapi kebanyakan adalah 50 cc. Jadi 250.000 dibagi 50 sama dengan 5.000. Nah, 5.000 ini yang akan jadi perhitungan pengencernya. Jadi kita masukkan lagi, kita ulangi lagi, 5 mikrogram kalikan 50 kg dikalikan 60 dibagi 5.000. Hasilnya berapa? Nah, mungkin bisa kita hitung ya bareng-bareng. Untuk adik-adik mahasiswa bisa menghitung secara manual, tapi untuk teman-teman sejawat mungkin kalau hitung manual terlalu lama ya, karena kita juga mengurusi pasien banyak, jadi kita bisa memakai kalkulator ya. Oke, karena untuk memakai kalkulator, jadi 5, ini kalkulator ya, 5 dikalikan 50, nah dikalikan 60 dibagi 5.000. Hasilnya adalah ini 3. Nah, berarti jawabannya adalah laju yang diinginkan, laju kecepatan dalam sirim pump itu adalah 3 cc per jam. Walaupun tadi awal yang diminta adalah per menit, tapi tetap hasil akhir adalah per jam. Jadi kecepatannya adalah 3 cc per jam. Oke. Nah, jadi kalian jangan bingung untuk pengencernya, karena kadang yang paling bingung adalah menghitung pengencernya. Nah, semua dimasukkan dan hasilnya adalah 3 cc per jam. Oke, seperti itu ya. Kalau umpama teman-teman sejawat ataupun adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.